Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati guru kita yang baru saja memberikan tausiahnya, Ustaz Muhammad Yunus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan beliau sehingga bisa terus membimbing kita semua. Yang saya hormati juga Umi Yani. Ya, saya kenal beliau ini ibunya anak yatim di Kelurahan Abadi Jaya. Yang mudah-mudahan juga Allah senantiasa membimbing dan menjaga beliau. Kemudian Ustaz siapa lagi? Safrizal, Ustaz Syafi'i, Ustaz Dede Yusuf tadi ya, DP Banten, dan para para asatidzah semua yang saya hormati. Alhamdulillah saya berbahagia sekali bisa hadir di sini. Walaupun temanya rada berat, Islam dan politik, ya, atau mungkin saya lengkapin Islam, kepemimpinan dan politik, atau politik dan kepemimpinan dalam Islam, ya. Saya katakan ini berat karena sampai saat ini masih banyak sekali masyarakat kita yang alergi dengan politik. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau saya tanya, kira-kira ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin ke dunia ini untuk apa? Untuk beribadah, gitu ya. Surat Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, saya ingin menambahkan sedikit bahwa selama ini kita memaknai kata illa liya'budun. Kita sudah sholat, kita sudah puasa, zakat, haji selesai, gitu ya. Nah, sesungguhnya makna illa liya'budun itu adalah kita harus menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang disembah di muka bumi ini. Ya. Jadi, ketika ada manusia yang belum menyembah Allah, itu artinya pekerjaan kita belum selesai. Atau ketika ada sembahan lain selain Allah, maka itu juga artinya pekerjaan kita belum selesai. Nah, pertanyaannya kemudian, lantas bagaimana caranya supaya Allah Subhanahu wa taala menjadi ilahan wahidan, menjadi satu-satunya Tuhan di muka bumi ini? Gerakan apa yang harus kita lakukan supaya manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala? Nah, sebelum kita melakukan atau menentukan gerakan apa yang akan kita lakukan, maka kita perlu mencari dulu apa sih sebabnya kok manusia pada nggak mau menyembah Allah. Itu dari situlah nanti kita akan mulai gerakannya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita membaca Al-Quran atau membaca hadis Nabi SAW atau membaca sejarah perjalanan manusia, maka kita akan mendapatkan setidaknya ada 3 sebab kenapa manusia tidak mau menyembah Allah. Yang pertama, karena manusia tidak kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita tidak kenal kepada Allah, kita merasa kita yang paling hebat. Kita merasa kita yang paling kaya, yang paling kuat, yang paling pintar, dan seterusnya.
Tapi beda ketika orang ma'rifah kepada Allah, dia akan merasa tidak ada artinya apa-apa, kecil, sehingga sujud buat dia itu masalah yang ringan. Nah, oleh karena itu ketika kita ingin Allah Subhanahu wa ta'ala disembah di muka bumi, maka gerakan yang pertama harus kita lakukan adalah gerakan memperkenalkan Allah. Gerakan ini disebut gerakan dakwah. Ya, gitu ya. Orang yang bekerja di sini disebut dai. Ya, Pak. Bapak kantongin dulu satu tuh ya. Gerakan yang pertama adalah gerakan dakwah. Orang yang bekerja di dalam gerakan dakwah disebutnya dai. Ya. Oke. Kita cari lagi sebab apa lagi yang membuat manusia tidak menyembah Allah. Ada sebab lain lagi, di antaranya adalah karena ada pihak-pihak yang menghalangi. Biasanya adalah para pemimpin dan para raja. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka bukan gerakan dakwah yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Hilangkan itu yang menghalangi. Nah, gerakan itu namanya disebut al-jihadu fisabilillah. Ya. Orang yang bekerja di situ namanya mujahid. Ya. Jadi saya mau tanya, apa bedanya mujahid dengan dai? Sama, mereka berdua bekerja supaya Allah disembah. Ya, kantongin lagi yang kedua ya. Tadi dai, yang kedua mujahid. Nah, ada lagi sebab lain yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak disembah di muka bumi. Kenapa? Karena masalah rasa aman dan rasa lapar. Ya, kita hafalkan pasti suratnya kan, surat Al-Quraisy ya. Ada ayatnya kan? Falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka hendaklah manusia menyembah Tuhan pemilik rumah ini yang sudah memberi mereka makan sehingga mereka tidak kelaparan, dan yang sudah menghadirkan rasa aman sehingga mereka tidak ketakutan. Mafhum mukhalafah ayat ini, pemahaman baliknya adalah bahwa Allah tidak akan disembah kalau orang itu lapar, kalau orang itu selalu dirundung rasa takut. Pak, Bu, saya kalau hari Sabtu, hari Ahad, subuh tuh jarang sholat subuh di kampung saya selalu keluar sendiri, saya nggak mau jamaah, supaya saya bisa lihat berapa banyak warga kota Depok yang sholat subuhnya di rumah. Kaget saya, Bu, ternyata cuma 2-10% kisarannya. Ya. Nah, yang lebih parah lagi itu yang 2-10% itu umurnya udah 60 tahun semua. Udah metik semua tuh, nggak ada giginya. Gitu. Ya. Dan lagi ada beda, kalau di komplek itu justru lebih banyak. Di kampung sedikit, paling sholat subuh 4 orang tuh di kampung. Sedih kita ini. Di komplek bisa 10 saf. Kalau Bapak Ibu ke Pondok Sukmajaya itu sholat subuh bisa 10 saf. Apa yang membedakan ini? Kesejahteraan dan rasa aman. Orang komplek itu rata-rata sudah sejahtera. Mau taruh motor di jalanan juga nggak hilang, satpamnya banyak. Nah, kita di kampung jangankan motor di depan rumah, di dalam rumahnya dibobol orang, ya kan? Ya. Nah, jadi sekali lagi, ketika kita ingin Allah Subhanahu wa ta'ala disembah di muka bumi, maka kita harus menghadirkan kesejahteraan dan rasa aman. Setuju ya? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak ada lembaga di muka bumi ini yang paling efektif dalam menghadirkan kesejahteraan dan rasa aman kecuali lembaga yang namanya negara. Umi Yani punya anak yatim berapa orang? 80 orang, beliau sendiri. Kalau beliau gabung 10 baru 800 orang.
Tapi kalau ibu pergi ke Margonda 54 tuh kantor wali kota, di situ ada duit 3,5 triliun. Oh. Kalau ibu pergi ke Kebon Siri, kantornya Pak Anies Baswedan, ada duit 80 triliun. Kalau ibu pergi ke Istana Merdeka, ada duit 3.000-an triliun. Ya. Hah? Iya kan? Karena kan yang mimpinnya nggak ngerti. Kalau yang mimpinnya kayak bapak kayak ibu kan pasti bisa buat ya. Jadi, 11 triliun di kantong. Jadi ingin saya katakan bahwa tidak ada lembaga di muka bumi ini yang paling efektif dalam menghadirkan kesejahteraan dan rasa aman kecuali lembaga yang namanya negara. Dan negara tidak bisa dikelola dengan pendekatan dakwah. Negara tidak bisa dikelola dengan pendekatan jihad. Negara hanya bisa dikelola dengan pendekatan politik. Orang yang bekerja di situ namanya politisi atau politikus. Jadi pertanyaan saya, apa bedanya dai, mujahid sama politisi? Apa bedanya? Sama, mereka semua bekerja dalam rangka menjadikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya, ya, ada nggak politik dalam Islam? Ada kan? Ya, tadi kan ibu yang bilang negara tidak bisa dikelola dengan pendekatan dakwah. Negara tidak bisa dikelola dengan pendekatan jihad. Negara hanya bisa dikelola dengan pendekatan politik. Jadi politik ada nggak dalam Islam? Ada. Ya. Nah, tapi masih banyak orang yang Alergi. Hatta khotib, saya pernah ketemu khotib di podium bilang nggak ada politik dalam Islam. Islam tidak akan pernah mulia dengan politik. Oke, sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu, waktu di majelis pernah tidak mendapat pelajaran adab masuk ke dalam toilet? Pernah kan? Gimana caranya masuk toilet? Masuknya kaki kiri, keluarnya kaki kanan, gitu kan? Nah, pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu masuk ke toilet pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, artinya Bapak Ibu sudah melakukan hal yang benar. Ada nggak orang yang dirugikan atau orang yang diuntungkan dari sikap benar Bapak Ibu tadi? Nggak ada. Nah, sekarang terbalik. Kalau Bapak Ibu masuk ke toilet pakai kaki kanan, keluarnya kaki kiri, salah kan? Ya. Ada nggak orang yang dirugikan atau orang yang diuntungkan? Nggak ada kan? Artinya tidak ngaruh. Nah, sementara saya tanya lagi, kalau ada pemimpin yang ngawur, pemimpin yang jahat, ada nggak orang yang dirugikan? Banyak. Kalau ada pemimpin yang baik, ada orang yang diuntungkan tidak? Nah, sekarang mana yang lebih pantas untuk diperhatikan oleh Islam? Masuk ke dalam toilet kah yang tidak pengaruh terhadap siapa-siapa, atau masalah politik dan masalah kepemimpinan yang berpengaruh kepada orang banyak? Pantas nggak Islam nggak ada politik? Ya. Oke, sekarang kalau kita mau baca baik Al-Quran maupun sejarah, kita akan mendapatkan begitu banyak fakta-fakta sejarah yang menggambarkan bahwa politik dan kepemimpinan ini sesuatu yang urgent, mendesak, bukan cuma penting. Ya, kalau saya tanya Bapak Ibu, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam wafatnya hari apa? Hari Senin. Kalau saya tanya wafatnya hari apa, banyak yang tahu biasanya. Tapi kalau saya tanya, Nabi kita dikubur hari apa? Hah? Ayo, Nabi kita dikubur hari apa? Riwayat yang paling banyak menjelaskan Nabi kita dikubur hari Rabu. Nanti bukan lagi coba sejarah.
wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari Rabu, telat 2 hari. Ya, padahal beliau sendiri yang menyuruh kita cepat-cepat mengubur jenazah, iya kan? Ya, kan beliau mengatakan tuh pada dasarnya terburu-buru itu pekerjaan setan, kecuali apa tuh? Buru-buru bayar utang, ya, buru-buru menikahkan anak gadis kita kalau sudah cukup umurnya. Satu lagi diantaranya buru-buru nguburin jenazah. Lah beliau nyuruh kita buru-buru sementara beliau sendiri telat 2 hari. Pertanyaannya kenapa? Ya, nah, tidak ada penjelasan lain kecuali karena pada waktu itu kaum muslimin belum mendapatkan pengganti beliau dalam kapasitasnya sebagai pemimpin. Kalau saja 1 minggu belum ketemu pengganti, 1 minggu itu Nabi tidak dikubur. Apa artinya? Ini persoalan penting. Nah, 2 hari baru kaum muslimin sepakat menunjuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dilantiklah Abu Bakar Siddiq di Saqifah Bani Sa'idah. Kalau dari Masjid Nabawi kira-kira ke kanan 500 meter tuh ada taman, mungkin sebesar rumah Pak Munir nih. Gini tamannya kecil, ada papan situ, Saqifah Bani Sa'idah. Di situ dulu Abu Bakar Siddiq dilantik. Nah, setelah itu baru kemudian Nabi dikubur. Ya. Nah, kemudian ada lagi hadis yang lain. Beliau mengatakan, idza kana salasatun fi safarin, kalau kalian melakukan safar bertiga, ya, falyu'ammiru ahadahum, maka hendaklah salah satu dari 3 orang itu diangkat, ditunjuk menjadi pemimpin. Ya, Pak, dalam literatur kita, ya, definisi musafir itu ada banyak, ya, tapi karena masyarakat kita ini kebanyakan menganut mazhab Syafi'i, maka kita lihat berdasarkan mazhab Syafi'i, orang itu disebut musafir kalau dia sudah melakukan perjalanan sejauh 5 farsakh, kira-kira sekitar 80 kilo. Ya, kalau kita ke Bandung kan udah lebih tuh Pak, 100 ya, 120 bahkan ya. Jadi kalau kita mau pergi ke Bandung, jangan langsung naik mobil, jangan langsung nyetir, berhenti dulu, sepakati dulu siapa yang menjadi amirus safar ini, menjadi pimpinan perjalanan. Begitu sunnahnya. Nah, coba kita bayangkan, kita cuman mau pergi ke Bandung yang jaraknya 100 meter, harus ada pemimpinnya 100 kilo, ya. Nah, ini kita akan melakukan perjalanan kehidupan yang nggak ada ujungnya. Mana yang lebih mendesak coba? Ya kan? Kita mau pergi ke Bandung cuman bertiga, harus ada pemimpinnya. Nah, kita sekarang mau jalan bersama 250 juta bangsa Indonesia, mana yang lebih mendesak? Ya kan? Masihkah kita akan bilang politik itu tidak ada dalam Islam? Masihkah kita akan bilang kepemimpinan itu tidak ada dalam Islam? Ya, ada lagi ini, kalau ini bukan hadis ya, pepatah Arab saja. Katakan begini, an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu tergantung seperti apa raja-rajanya. Kalau rajanya baik, rakyat akan baik. Rajanya fajir, pendosa, rakyat juga akan pendosa. Jadi menjadi satu kewajiban kita dan jangan pernah lelah untuk terus menghadirkan pemimpin yang lebih baik dari waktu ke waktu. Itu, ya. Ada lagi, yang lain lagi. Bapak Ibu pernah dengar ada hadis 7 orang yang akan dinaungi nanti di hari mahsyar, ya. 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan perlindungan di hari mahsyar, ya. Yang pertama siapa? Imam yang adil. Tuh. Ya. Yang terakhir siapa yang ketujuh? Seorang hamba yang berzikir kepada Allah sampai meneteskan air mata. Kenapa yang pertama?
pemimpin yang adil. Karena pemimpin ini manfaatnya buat orang banyak. Kalau saya berzikir, jangankan keluar air mata, keluar darah pun juga Umi Yani nggak merasakan manfaat dari zikir saya. Jadi kalau saya jadi RT, ada sekian rumah yang mendapat manfaat. Ini udah azan gimana? Hah? Kita break dulu lagi. Kita break dulu. Nanti di situ dilanjut atau kita langsung lanjut? Iya. Kita dengar azan dulu ya, Ibu ya. Dengan tadi baik